Dan saya pada waktu bertemu dengan via kementerian, saya sampaikan ini ada agenda perubahan pengurus perseroan. Kalau saya mau diganti, diberhentikan, monggo. Saya katakan itu monggo. Nah, Anda mungkin tahu juga kita melakukan banyak upaya untuk karyawan. Masa komisaris dan direksi tidak berubah kan gitu kan? Itu aja sih. Jadi itu untuk memberi sinyal adanya sense of crisis gitu ya, Pak Irfan ya? Betul. Ya. Tadinya malah saya memperhitungkan jumlah direksinya bukan tinggal 6 malah. Tadinya saya pikir cuma tinggal 5 atau 4. Berkomunikasi dengan CEO-nya Singapore Airlines ya. Ya. Saya bilang, aduh, kalau saya jadi Anda enak juga ya. Belum pandemi dimulai, belum ada kekisruhan apa-apa, memang sudah mulai berhenti penerbangan ke sana sini, tiba-tiba pemerintah Anda memberikan $11,5 miliar Singapura ke Anda gitu kan. Andaikan saya begitu, mungkin hidup saya nggak riuh begini gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irfan Satyaputra, Dirut Utama Garuda Indonesia yang sudah berkenan untuk berdiskusi dengan kami Tribun Network. Ini adalah kali kedua Tribun Network bisa mewawancari langsung dengan Pak Irfan. Sebelumnya kita pernah bertemu langsung bertatap muka dengan Pak Irfan. Kali ini dialog akan dipandu oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Mas Feby Mahendra Putra. Selain saya, Rahmat Hidayat, News Manager Tribun Network juga hadir. Reporter kami, terus beberapa perwakilan Pemret Tribun Network Indonesia, ada Kang Cecep Budiansah, Editor Senior Tribun Network. Tema kali ini adalah yang akan diangkat adalah cara Pak Dirut memanage Garuda Indonesia. Pada 13 Agustus lalu, PT Garuda Indonesia melakukan pengurangan sejumlah Dewan Komisaris dan Direksi pada rapat umum pemegang saham tahunan. Jumlah komisaris saat ini kalau tidak salah berjumlah 3 dan direksinya kalau nggak salah berjumlah 6. Kalau saya mengutip sedikit pernyataannya Pak Irfan, ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk mempersiapkan Garuda menjadi sebuah perusahaan dengan tata kelola organisasi yang lebih fokus dan adaptif, khususnya dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 saat ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Mas Feby untuk memandu acara. Silakan Mas Feby, monggo. Terima kasih Mas Rahmat Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sehat. Hai Tribuners, bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini kita akan ngobrol seputar maskapai kebanggaan kita, Garuda Indonesia, sebuah national flag carrier yang sudah berusia 72 tahun dan Jumat yang lalu menggelar rapat umum pemegang saham, di mana hasil dari rapat umum pemegang saham itu satu diantaranya adalah memilih kembali Pak Irfan Satyaputra sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Selain itu, seperti yang disampaikan oleh Mas Rahmat Hidayat, ada pengurangan direksi dari 8 menjadi 6, demikian pula komisaris dari 5 menjadi 3 orang. Tentu ini satu kondisi yang perlu kita cermati karena pada saat ini Garuda Indonesia, maskapai kebanggaan kita, dalam kondisi susah karena merugi 70 triliun dan diperkirakan setiap bulan kalau tidak ada langkah-langkah signifikan akan melalui kerugian 1 triliun. Saya ingin menyapa dulu Pak Irfan Satyaputra. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Pak Irfan. Pak Irfan, saya kepingin tahu apa yang Bapak rasakan ketika mendapat amanah menjadi Direktur Utama kembali di PT Garuda Indonesia Tbk.
di saat Garuda mengalami kerugian 70 triliun dan setiap bulannya diperkirakan kalau tidak ada langkah yang signifikan mengalami kerugian 1 triliun lebih karena disebabkan kondisi COVID-19 sejak Maret tahun lalu, hampir seluruh maskapai penerbangan di seluruh dunia terkena dampaknya. Apa yang Bapak rasakan ketika mendapat amanah di situasi yang tidak mudah ini? Silakan Pak Irfan. Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya mau luruskan dulu ya. Ini ada beberapa salah kaprah atau bukan salah kaprah, ada banyak salah konsentrasi. Jadi RUPS kemarin itu adalah rapat umum pemegang saham tahunan, ya, di mana salah satu agendanya itu adalah persetujuan laporan keuangan dan pembebasan tanggung jawab, quit the charge lah ya, komisaris maupun direksi atas pengelolaan perseroan sepanjang dilaporkan, gitu ya. Buat kami itu yang paling utama. Dan ada 7 agenda sebenarnya semuanya. Tapi saya juga cukup kaget bahwa tidak ada yang bertanya sampai terakhir, dan begitu selesai pun yang ditanya adalah agenda yang ke-7 gitu. Soal perubahan pengurus perseroan gitu ya. Jadi ya, memang nampaknya ini menjadi kebiasaan di masyarakat kita ya, kalau ada RUPS itu yang ditunggu bukan apakah laporannya diterima atau tidak atau apa gitu, tapi yang ditunggu adalah apa direksinya ganti apa enggak, apalagi apa atau dirutnya diganti enggak gitu kan ya. Jadi itu yang pertama. Ya saya mau luruskan aja. Yang kedua yang saya mau juga luruskan, memang terjadi pengurangan jumlah direksi maupun komisaris. Tapi kalau Tribunus mengamati dari direksi ini dikurangi tapi tidak ada yang diganti. Ya, kan? Sementara dari komisaris memang jumlahnya berkurang, banyak yang diganti lah, dari ada 4 komisaris yang diganti oleh 2 komisaris gitu. Ya. Nah ini mungkin bisa diterawang dan ditanyakan ke Kementerian BUMN dasarnya apa background-nya dan segala macam ya. Saya juga masih mau coba cari tahu ya. Apa rasanya masih dimintakan kembali amanah, atau tolong difahami juga bahwa ketika saya diangkat pertama kali itu sebenarnya untuk masa jabatan 5 tahun. Jadi bukan perus ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan pemilik dan pemegang saham memutuskan sebelum waktunya, menghentikan sebelum waktunya. Jadi sebenarnya saya nggak diangkat lagi, terus aja gitu. Istilah sebenarnya itu saya nggak diberhentikan terus diangkat atau diangkat lagi, tetapi memang masih jalan terus gitu kan. Nah, rasanya apa? Rasanya sih datar aja ya. Rasanya sih datar aja. Cuman gini, memang sebelum RUPS ini saya punya kesempatan untuk bicara dengan via kementerian. Saya katakan, dan ini kebiasaan saya dari dulu Mas Febi ya. Jadi ya, dari dulu waktu saya selama jadi dirut, karena saya tahu saya mesti memberikan kelonggaran berpikir dan kelonggaran hati kepada pemegang saham ataupun pemilik, yaitu adalah kalau, dan saya pada waktu bertemu dengan via kementerian, saya sampaikan ini ada agenda perubahan pengurus perseroan. Kalau saya mau diganti, diberhentikan, monggo. Saya katakan itu monggo. Saya tidak punya keberatan sama sekali karena saya tahu persis ini adalah ranah dan kewenangan pemegang saham. Kalau saya diganti, saya terima dengan baik. Kalau saya terus, saya terima juga dengan baik. Itu sih. Jadi saya sudah sangat siap, baik itu diganti maupun tidak diganti gitu ya, maupun terus. Ya. Memang tidak dapat dipungkiri, kita ini kebetulan lagi di dalam situasi yang tidak baik, situasi di mana lagi fight ya untuk mempertahankan dan memastikan Garuda tetap terbang. Kalau orang yang kenal saya dari dulu, saya nggak pernah tuh keluar dari sebuah situasi yang
yang sulit gitu kan. Dan kemudian monggo yang lain gantikan atau saya mundur, saya enggak. Saya bukan orang yang tipe itu. Tapi saya sangat terima kalau diganti dan dianggap tidak sanggup ya. Saya sangat terima. Itu Mas. Ya. Pak Irfan, dalam rapat umum pemegang saham kan direksi dicuitin jadi 8 jadi 6, komisaris dicuitin dari 5 menjadi 3. Itu dari segi efisiensi ngaruh nggak sih Pak Irfan? Gini, kalau ngaruh seberapa ngaruh gitu? Ya, gini, kan ada aturannya ya. Jadi basis gaji itu kan dirut, wadirut dapat sekian persennya, direksi dapat sekian persennya, komut dapat sekian persen, komisaris dapat sekian persen. Kalau Anda lihat sebenarnya yang terjadi adalah penghilangan 1 wadirut, penghilangan 1 direktur, dan penghilangan 2 komisaris. Ya. Nah, jadi kalau dilihat dari segi persentasenya mungkin nggak gede-gede amat gitu kan. Tapi kalau dari sisi rupiahnya, ya relatif, kita bisa bilang besar, kita bisa bilang kecil ya buat banyak orang. Buat saya sendiri ini wow gede gitu ya, tetapi mungkin kalau kita ngelihat overall expense-nya Garuda mungkin nggak besar-besar amat gitu. Dan lebih nggak besar-besar amat karena memang sejak Agustus ini, di awal Agustus saya mengumumkan bahwa direksi dan komisaris itu sementara waktu dipotong gajinya 50%. Jadi lebih nggak terlalu terasa gitu ya kan. Tapi yang paling penting sebenarnya pengurangan jumlah direksi maupun komisaris ini kan memberikan sinyal ya, kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal bahwa kita akan terus-menerus mencari cara melakukan efisiensi dan upaya penghematan. Gitu kan. Anda mungkin tahu juga kita melakukan banyak upaya untuk karyawan. Masa komisaris dan direksi tidak berubah kan gitu kan. Itu aja sih. Jadi itu untuk memberi sinyal adanya sense of crisis gitu ya, Pak Irfan ya? Betul. Ya. Tadinya malah saya memperhitungkan jumlah direksinya bukan tinggal 6 malah. Tadinya saya pikir cuma tinggal 5 atau 4 malah gitu kan. Dengan beban kerja yang tetap sama ya. Ya. Pak Irfan, tentu ini pemegang saham berharap ada quick win ya. Langkah-langkah cepat untuk mengurangi lah kerugian. Saya dengar diantaranya adalah melakukan negosiasi ulang kepada lessor dan melakukan pengembalian pesawat kepada perusahaan leasing. Apakah itu merupakan satu quick win yang sekarang dilakukan oleh PT Garuda dan bagaimana Pak hasilnya Pak dengan negosiasi dengan para lessor itu? Ya jadi gini, ini negosiasi dengan lessor ini dan urusan SDM. Ya. Itu sebenarnya sudah dari awal kita lakukan pada waktu pandemi ini terjadi. Ya, kenapa? Karena bisnis kita ini kan terpuruk habis. Jumlah penumpang babak belur lah turun sampai saya selalu bilang sampai pernah masa 90% gitu kan ya. Tetapi problemnya kita punya fixed cost itu kan nggak turun. Ya. Nggak bisa turun karena apa? Karena fixed cost sorry. Sementara pendapatannya sebagai variabel, cost-nya itu banyak fix. Kita nggak perlu nyalain siapa-siapa karena memang itu cukup normal di sebuah industri yang dari waktu ke waktu selalu tumbuh dari tahun ke tahun, dan industri penerbangan ini kan selama 40 tahun terakhir ini kan selalu tumbuh naik, gitu, nggak pernah turun gitu kan. Secara dunia ya, walaupun misalnya 9/11 seperti beberapa negara turun, kita pada waktu krisis agak turun dan sebagainya gitu. Tapi secara umum itu kan selalu growing gitu kan. Nah, jadi nggak salah juga gitu. Cuman faktanya ketika pandemi ini kita punya fixed cost ini susah turun. Nah, 2 faktor fixed cost yang kita jaga habis dan cukup menantang itu adalah memang soal sewa pesawat dan soal SDM ya. Ya. Ngomong soal sewa pesawat, dari tahun lalu sebenarnya kita sudah melakukan negosiasi dengan mereka. Persoalannya adalah negosiasi yang kita lakukan dengan mereka itu kan basisnya adalah basis commercial negotiation ya. Di perjanjian kita sama para lessor itu, kita nggak bisa secara substansial, kita nggak bisa berhentikan, kita nggak bisa terminate istilahnya atau early termination. Karena apa? Secara kontrak walaupun kita berhenti di tengah jalan, kita masih tetap harus bayar sampai masa kontraknya berakhir gitu kan. Jadi yang waktu tahun lalu kita lakukan adalah negosiasi sewanya
Dan negosiasi sewa ini alhamdulillah sebenarnya tahun lalu kita berhasil menurunkan hampir 11 juta dolar setiap bulan. Setiap bulan loh. Dan setiap tahun, setiap bulan per tahun, per bulan. Dan dengan beberapa asumsi yang kita punya pada waktu itu ya. Nah, namun demikian di tahun 2021 di mana traffic yang terutama domestik yang kita harapkan meningkat seperti bulan Desember tahun 2020 nggak terjadi. Ada banyak pembatasan dan terakhir PPKM. Sebelumnya ada larangan mudik dan sebagainya gitu ya. Akibatnya kita diskusi lagi dengan para lessor dan kita sampaikan bahwa jumlah pesawat yang kita punya ini berlebih. Ya. Dan inilah negosiasi yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah ada beberapa lessor yang bisa menerima negosiasi kita. Belum semuanya ya. Ya. Dan kalau semuanya juga masalah, kita jadi nggak punya pesawat nanti. Jadi ada beberapa yang bersedia di terminate awal dan selesai. Ada yang istilahnya ini puasa dulu itu artinya ya udah pesawatnya dikeluarkan dari Indonesia, Anda nggak usah bayar dulu sewa, ya kan, sampai nanti proses yang kita lagi lakukan PKPU selesai atau proses negosiasi kita selesai. Jadi sementara itu kita nggak usah bayar dulu, jadi kayak semacam payment holiday gitu. Dan lumayan ini sudah mendekati tambahan sekitar 10 juta dolar lagi. Jadi 20 juta. Kalau dibanding tahun lalu ya, Berarti Bapak sebutkan setiap bulan ada penghematan 10 juta US dollar, ditambah lagi 10 juta. Ya, tahun lalu 11, tahun ini sementara ini masih mendekati di angka 10 ya, yang pesawat-pesawat yang kita pulangkan atau kita keluarkan dari Garuda, dari Indonesia, dan kita menerima holiday payment gitu loh. Holiday payment ya. Jadi ada tambahan lagi. Dan kita terus melakukan negosiasi dengan lessor-lessor yang lain, tetapi semuanya ini memang samaan waktunya dengan dengan proses PKPU yang kita hadapi. Karena sampai sekarang memang outstanding kita masih mendiskusikan dengan para lessor ini bagaimana penanganannya. Gitu Pak, Mas Ferry. Pak Irfan, kalau boleh kita tahu Pak, sepanjang 2020-2021 ini, berapa pesawat yang dipulangin ke lessor Pak, sehingga kita mendapatkan holiday payment itu Pak? Jadi 2020 nggak ada yang dikembalikan. Jadi kita cuma menerima pengurangan biaya sewa ya. Jadi pengurangan biaya sewa ya. Kalau 2021 Pak? Nah 2021 nih kalau saya nggak salah di angka 13 pesawat ya Pak ya? 13. Oh 13 pesawat ya? 13-an pesawat kita masih negosiasi lagi dengan beberapa lessor untuk menterminasi maupun mengembalikan pesawatnya. Jadi dengan pengembalian pesawat ini kita punya holiday payment ya Pak? Berhenti membayar dulu ya? Gitu berhenti ya? membayar atau sebagian adalah kita udah berhenti bertransaksi sama sekali, jadi udah selesai. Jadi memang juga. Karena perjanjiannya udah habis kontraknya? Enggak, belum. Enggak. Jadi di addendum lalu berhenti gitu ya? Diberhentikan ya gitu. Iya. Pak, beberapa waktu yang lalu kita menerima kabar bahwa tidak semua lessor itu pihak yang baik. Artinya di antara lessor itu ada yang ya punya terindikasi pidana karena melakukan kickback dan sebagainya. Bagaimana Pak melakukan negosiasi dengan lessor-lessor yang punya catatan buruk itu Pak? Apa ada masalah Pak? Jadi gini, kembali lagi saya selalu menegaskan, saya ini presidir, bukan polisi, bukan jaksa. Presidir itu tugasnya ke depan, ya kan? Bukan ke belakang, gitu. Ya kan? Menurut saya itu ranah yang bukan ranah saya. Ya kan? Ya kan? Jadi kita purely komunikasi atau negosiasi berdasarkan commercial terms. Ya. Nah, sementara persoalan-persoalan korupsi, kickback, dan sejenisnya, kita ikuti aja yang selama ini sedang diproses oleh pihak KPK. Dan sudah diketok palu lah di KPK. Dan KPK itu kan mengetok palunya bukan terhadap lessor, tetapi terhadap prinsipal.
Ya, jadi mohon difahami. Jadi di banyak kasus Garuda itu membeli pesawat, habis itu menjual ke lessor. Ya. Ya kan. Ini dan via otoritas hukum ini kan sudah menemukan bukti-bukti adanya hal-hal lucu antara Garuda dengan prinsipal ini adalah pembuat manufacturing pesawat. Ya. Sampai hari ini secara bukti faktual, walaupun banyak indikasi yang menyatakan saya tidak punya evidence apapun yang menyatakan bahwa para lessor ini terlibat atau tidak. Jadi lagi pula kembali lagi, saya ini presiden bukan urusan investigasi. Saya nggak punya keahlian investigasi. Saya punya keahlian membawa perusahaan melewati masa-masa seperti ini, gitu kan, atau mengusahakan perusahaan. Jadi purely seperti itu. Bahwa ada lessor yang kooperatif, ada lessor yang tidak kooperatif, ya biasa itu kan. Ya. Pak Irfan, di antara kontrak-kontrak kita dengan lessor itu ada yang menyebut harganya tidak wajar, artinya harganya terlalu mahal. Apakah betul sepanjang yang Pak Irfan ketahui? Betul sekali, gitu kan. Memang kan ada saya waktu mau masuk Garuda tuh dikirimin satu chart atau satu grafik yang menyatakan bahwa harga sewa pesawat Garuda itu yang termahal di dunia. Memang yang termahal di dunia, gitu kan. Itu apa Pak crucial point-nya? Kenapa kita menandatangani atau deal dengan harga yang mahal itu? Mengapa Pak? Faktornya apa Pak? Ya, nggak tahu, saya belum lahir waktu itu Mas Firly. Saya belum lahir Mas Firly. Tapi gini Mas Firly ya, jadi ini berandai-andai aja. Seperti saya katakan, kita kan buy, sell and lease back lah. Jadi kita beli terus kita jual ke lessor ya. Saya mau ngambil analogi gini aja deh sederhananya ya. Kalau saya beli Alphard ya 1 miliar, terus saya jual ke leasing company, terus saya bilang sama leasing company, lo sewain dong ke saya gitu kan. 1 miliar dibeli oleh leasing company, 1 miliar lagi, terus dia kemudian lease back ke saya, ya taruhlah 25 juta setiap bulan selama sekian tahun. 25 juta tapi termasuk maintenance dan segala macam ya, pokoknya gue tinggal pakai aja gitu kan. Karena ini operating lease, artinya setelah masa sewa selesai, Alphard ini milik dia. Nah, mungkin karena saya belum lahir ya waktu itu, jadi tolong di-quote ini, jangan bukan statement saya yang saya bilang. Saya belum lahir, makanya saya katakan mungkin pada waktu itu dibeli Alphard lah, harga tetap 1 miliar kan. Tapi yang beli Alphard itu bilang sama dealer atau pembuat Alphard gitu, tolong tambahin velgnya dong, gitu kan. Tolong kulitnya diganti dong, tolong sound systemnya diganti dong. Oh ya, biayanya 1,2 miliar Pak jadinya. Oh ya, oke. Tulis 1,7 dong. Nanti yang 500 Om kasih samping ya, gitu kan. Nanti kasih teman saya, saudaranya teman saya. Tolong kasih nanti yang 500 juta itu ke pacar saudara teman saya, kan? Ya, yang ada di mana, di Afghanistan. Gitu. Oke, selesai kan. Nah, saya kan beli Alphardnya jadi 1,7 kan. Nah, terus habis itu saya jual ke leasing company ya kan. Leasing company, sama leasing company saya jual 2 miliar. Leasing company juga nggak masalah 2 miliar kan. Pada saat itu saya sebagai perusahaan kan untung 300 juta kan. Hari detik itu dalam proses transaksi jual beli saya untung 300 juta kan. Keplok semua orang kan. Pak Irfan pinter sekali, beli pesawat malah punya keuntungan kan. Nah, tapi leasing company itu sewakan ke saya 50 juta. Nah memang begitu hari ini dilihat, kok 50 juta mahal sekali, semua orang 25 juta. Ya saya kan terima kontraknya 50 juta, Mas Feby. Dan itu sah. Ya kan? Nah saya lagi nawar sama mereka, jangan gitulah 50 orang kan 25 semuanya gitu. Ya saya belinya 2 miliar dari Anda dulu, bukan 1 miliar dari yang lain kan. Ya maulah dia turun jadi 45 juta atau 40 juta gitu.
Tapi kejadian seperti tadi, benarkah velgnya dibeli, benarkah audio sistemnya, benarkah 1,7 juta, nggak urusan saya, Pak. Nggak urusan saya gitu kan, Pak. Saya punya urusan ini, dan kalau saya keberatan, saya nggak sanggup, ya saya bilang sama dia, ya kita berhenti. Kalau dia nggak mau berhenti, ya kita ke pengadilan deh, gitu kan? Ya. Gitu dong, Pak. Jadi tolong dipilah-pilah ya. Ya. Dan saya nggak ngerti kenapa harganya jadi mahal dulu. Ya, karena Pak Irfan belum lahir ya. Belum lahir, tapi mungkin menduga-duga iyalah. Ya. Apalagi baca-baca Tribun kan ada, kita dulu gitu ya. Pak Irfan, kalau boleh saya tahu, jumlah lasernya Garuda itu berapa? 30. Dan rata-rata per 30, Pak ya? 30. Rata-rata perjanjiannya berlaku untuk berapa tahun, Pak? Masa berlakunya perjanjian dengan para laser itu rata-rata macam-macam, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun. Paling lama berapa, Pak? 12 tahun kalau nggak salah. 12 tahun ya, Pak ya. Jadi dari 30. Tapi ini jangan dibagi rata ya, karena ada satu laser yang 1 pesawat, ada satu laser yang 9 pesawat gitu ya. Macam-macam. Oh, oke. Jadi masing-masing jumlah pesawatnya berbeda-beda ya, Pak? Beda. Waktu mulainya juga beda, waktu berakhirnya juga beda, terms plus minusnya hampir sama. Tapi sepanjang Pak Irfan melakukan proses renegotiation kepada 30 ini, yang gagal sama sekali ada nggak, Pak? Maksudnya, nehi, pokoknya dia nggak mau, ya kita ikuti aja kontraknya. Gagal sama sekali sih nggak ada ya. Gagal sama sekali sih nggak ada. Tetapi kan berhasil 100% ya baru sebagian, karena ada yang karena kan kita gini ngomongnya selain harga sewa juga bagaimana hutang kita talangi ya. Bagaimana penyelesaian hutang gitu kan, atau seperti kayak kondisi hari ini mungkin nggak kita jangan bayar sewanya aja, bayar yang lainnya gitu, macam-macam lah ya. Gagal 100% sih nggak ada ya yang gagal. Jadi tetapi ada beberapa yang cukup strict, ada beberapa yang cukup fleksibel. Karena begini, kenapa? Karena hari ini mereka juga dalam posisi yang nggak mudah kan. Iya. Gitu kan. Tapi di dalam urusan bisnis, dalam urusan komersial, kita juga mesti win-win kan carinya kan. Kecuali mereka yang misalnya tetap kekeh, lah orang Sunda bilang kekeh, nggak mau, pokoknya maunya dia ya, kita juga maunya kita gitu. Tapi mayoritas sih dengan variasinya itu bisa diajak ngomong. Oh, sebagian bisa diajak ngomong, Pak ya. Baik, Pak. Selama ini beredar analisa. Kok kita ngomong laser doang nih katanya nih. Ini yang karena katanya yang paling krusial katanya. Nah, ini ada beberapa waktu yang lalu ada 3 catatan mengenai persoalan di Garuda, Pak. Yang pertama tadi yang kita obrolin soal laser. Yang kedua, konon katanya terlalu banyak jenis pesawat yang dikelola oleh Garuda, lalu ada kesalahan model bisnis gitu, Pak. Yang harusnya lebih konsentrasi kepada penerbangan domestik. Menurut Pak Irfan, itu emang benar, Pak, Garuda terlalu banyak jenis pesawat dan adanya kesalahan dalam model bisnisnya, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Ya. Tadi apa aja salah pesawat jenisnya? 1, persoalan dengan laser. 2, terlalu banyak jenis pesawat. Selain itu harga sewanya kemahalan, tadi sudah Bapak jawab. Lalu ada kesalahan model bisnis, Pak. Ya. Jadi gini, yang pertama mengenai jenis pesawat ya. Memang kita ini menakjubkan karena udah kayak showroom. Udah kayak showroom. Hampir semua jenis pesawat kita punya Boeing yang narrow body, yang wide body, kita punya Airbus yang narrow body, kita punya yang wide body, kita punya. Kalau kita gabung sama Citylink ya. Kemudian kita punya CRJ, kita punya ATR dengan spesifikasinya macam-macam. Beragam jenis pesawat itu memaksa infrastrukturnya dibikin sesuai dengan ragam pesawat tersebut. Jadi kelihatan sekali bahwa ada ragam pesawat yang nggak cocok dari Garuda untuk modelnya Garuda, seperti CRJ dan ATR gitu ya.
Tetapi memang saya mencoba memahami kenapa pada waktu itu diputuskan diambil. Saya tidak tahu persis apakah itu memang kemauan manajemen atau tekanan dari pihak luar. Dalam hal ini ya tekanan lah dari pihak luar. Tekanan itu kan bisa resmi, bisa juga tidak resmi ya kan. Untuk Garuda itu beroperasi dan menjangkau wilayah-wilayah yang tidak ekonomis. Bukan tidak ekonomis, yang cukup wilayah pedalaman atau dulu istilahnya perintis. Tetapi kan teman-teman yang punya airport perintis kan nggak mau dibilang perintis kan. Mulailah mereka melakukan banyak perbaikan terhadap airport sehingga bisa didarati oleh jenis pesawat yang sedikit lebih besar gitu kan. Jadi memang ada pressure dan saya juga merasakan di awal-awal kenapa Garuda nggak mendarat di sini, nggak terbang ke sini gitu kan. Udah kita terbang, kenapa nggak setiap hari terbang gitu kan. Padahal yang naik nggak ada, atau ada 1-2 lah cuman gitu kan. Jadi ini menantang gitu kan, mungkin waktu itu diputuskan. Jadi contohnya seperti beberapa pesawat CRJ gitu ya, itu pesawat yang sebenarnya bagus. Tetapi dia secara filosofis itu pesawat itu hanya cocok untuk keperluan commuting. Commuting itu maksudnya gini, Mas Feli. Jadi Anda berangkat dari satu tempat ke tempat lain, tapi Anda hari yang sama kembali. Oh ya. Konsep commuting itu kan menandakan Anda nggak bawa banyak barang kan. Anda bawa badan aja, mungkin bawa laptop lah, ya kan, atau bawa jaket. Kalau kita yang udah mulai tua-tua ini kan naik pesawat mesti pakai jaket gitu kan ya. Tapi nggak lebih, atau bawa 1 bungkus rokok lah, nggak bawa 1 slof gitu kan. Dan mungkin nggak perlu bawa toiletries lah untuk sikat gigi, mandi dan segala macam. Sehingga barangnya kan kecil. Nah, kenapa? Karena pesawat itu bagasinya memang kecil. Ya. Persoalannya di Indonesia tuh orang Indonesia tuh kan nggak model commuting, Mas Feby. Kita di Jakarta, buat teman-teman yang di Jakarta, paling mentok commuting kita sampai Bandung. Habis itu kita balik kan. Lebih dari Bandung tuh kita pasti akan bermalam kan. Dan kalau bermalam cerita bagasi kan beda. Buat banyak orang yang sangat tertib hidupnya, ini kan kalau tidur mesti pakai piyama. Ya kan. Besok nggak boleh pakai celana yang sama, baju yang sama, kaos dalam yang sama, celana dalam yang sama. Jadilah bagasi mulai banyak kan. Belum diisi oleh toiletries, buat gigi, buat kumis, buat mata, buat sampo, buat ayah. Ribetnya minta ampun kan. Mulailah kopernya udah mulai besar kan. Nggak cukup gitu Pak. Dan tambah lagi, orang Indonesia ini nggak pernah kita bepergian, pulang nggak bawa apa-apa. Ya. Nah, jadi memang tipe pesawat itu jelas nggak cocok gitu kan. Yang kedua ATR ini kan yang baling-baling ini yang cukup ini. Artinya Pak ATR ini kita kan mendeklarasikan diri kita sebagai maskapai full service. Maskapai full service itu menyediakan makanan, menyediakan entertainment kan. Untuk perjalanan yang pendek-pendek makanan dan entertainment kan jadi menantang Pak. Iya. Jadi memang itu. Dan yang kedua Boeing sama Airbus ya ini memang mazhab yang banyak di penerbangan ini, ada yang Boeing, ada yang ini segala macam. Dan kita juga tahu kadang-kadang ada tekanan antar negara gitu soal begini-begini. Jadi akhirnya kita end-up-nya punya semuanya. Punya semua, pilotnya sertifikasinya beda-beda, awak kabin beda, mekanik beda, spare part beda, ini beda, semuanya beda gitu. Makanya Garuda itu disenangi oleh para produsen pesawat. Iya. Itu jadi. Tapi itu dampaknya menjadi tidak efisien kan ya Pak ya? Ya iyalah. Dan pilotnya ATR itu kan nggak bisa dipindah ke Boeing 777, Pak. Iya. Kalau mau dipindah itu butuh waktu, butuh training, butuh ini, biaya lagi kan. Iya. Lain kalau kita punya satu jenis pesawat gitu kan. Iya. Rupanya ini. Dan yang kedua adalah kalau misalnya kalau pesawat yang ini rusak,
sudah janji mau terbang, kan nggak bisa dipakaikan pesawat yang jenis lain kadang-kadang. Iya, betul. Jadi ada komplikasi dan nggak tahu kenapa dulu banyak. Mungkin kita memang senang membuat hidup kita kompleks gitu kan. Kita kekurangan mungkin pada waktu itu saya suka bercanda, mungkin pada waktu itu kita bermasalah dalam hidup kita sehingga kita menciptakan beberapa hal baru untuk jadi masalah. Nah itu memang perlu kita perbaiki ya. Dan kita memang sudah memutuskan untuk mengurangi jumlahnya ke depan. Sedemikian rupa kita hanya fokus ke beberapa tipe pesawat saja, tetapi ada implikasi dengan fokus, yaitu rute-rute tertentu nggak bisa kita layani. Oh gitu. Karena jumlah penumpangnya nggak cukup dan landasan udaranya tidak memadai. Ya. Itu soal tipe pesawat. Soal bisnis model bisnis. sebenarnya nggak ada yang salah. Ya. Sebenarnya nggak ada yang salah. Karena apa? Tolong difahami mandat Garuda itu kan adalah menghubungkan suku-suku bangsa dan provinsi dan pulau di Indonesia. Ya. Dan memperkenalkan Indonesia ke dunia luar kan. Implikasi dari ini adalah memang tipe pesawat tertentu cocok di dalam negeri, tipe pesawat yang besar-besar dan bisa terbang jauh cocok buat luar negeri. Problemnya kenapa dikatakan bisnis modelnya salah adalah selama puluhan tahun bisnis kita di domestik itu menguntungkan. Bisnis kita internasional selalu rugi. Akibatnya kita mensubsidi penerbangan kita ke luar negeri. Sementara penerbangan kita ke luar negeri pun, kalau saya sebagai orang luar Garuda dulu sebelum juga Garuda nggak serius-serius amat gitu loh. Terbang ke luar negerinya gitu kan. Maksud saya serius, pengen ke semuanya tapi tanggung. Contohnya pada waktu saya masuk saya tutup penerbangan ke London, Mas. Ya. Kenapa ke London kita tutup? Karena rute penerbangan kita ke sana hanya adalah 2 hari sekali. Sementara SQ sehari 5 kali. Dan penerbangan ke sana kan mayoritas adalah pebisnis. Pebisnis kan hari ini nggak bisa lagi diminta, oh saya udah selesai meeting, oh nggak bisa Pak, kita baru terbang kayak Rebo, kan nggak bisa gitu kan. Walaupun banyak orang Indonesia senang menggunakan Garuda jadi alasan, saya nggak bisa pulang hari ini, Garuda belum ada pesawatnya, baru 2 hari lagi. Makanya saya extend SPG-nya diperpanjang. Tapi kan nggak umum inilah gitu kan. Sehingga cara kita kemudian berkomunikasi, berkompetisi jadi nggak setimbang kan Pak ya. Ini yang Pak Menteri minta kita mereview secara mendalam dan kita sudah datang dengan beliau bahwa banyak rute internasional kita akan potong kecuali yang menghasilkan keuntungan, dan menghasilkan keuntungan hari ini ternyata bisa kita lakukan dengan fokus ke kargo. Karena kargo ini akhirnya jadi penting juga. Kenapa? Karena Garuda ini kembali lagi kita nih dicaci maki segala macam, tapi kita ini pemegang mandat kan, artinya siapa yang bawa barang-barang ekspor Indonesia ke luar negeri kalau nggak Garuda, Pak? Begitu banyak orang lain masuk terus kemudian Garuda dicaci maki kan. Siapa yang buka jalur itu pertama kali kan Garuda, Pak. Ya kan, Pak. Dan kita sekarang sangat komited untuk membawa produk-produk ekspor ke luar negeri sebanyak-banyaknya. Kita bukan maniak bawa produk impor, Pak, tapi kita lagi sangat begitu bersemangat bawa produk ekspor yang kebetulan sangat dibutuhkan oleh banyak negara seperti ikan lah. Itu sih, Pak. Ya, Pak Irfan, konon tadi bahwa disebutkan kalau kondisinya tidak berubah, Garuda itu mengalami kerugian kurang lebih 1 triliun per bulan. Nah, Pak, bagaimana Pak ini? Selain tadi yang sudah diceritakan, ada juga untuk mengurangi tingkat kerugian, itu juga memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengajukan pensiun dini. Nah, kira-kira berapa lama yang Pak Irfan butuhkan untuk minimal tingkat kerugian itu turun secara signifikan? Gimana Pak penjelasannya, Pak? Ya, gini, jadi masalahnya nggak sesederhana itu. Ya. Kembali lagi, artinya saya selalu katakan ada 2 sisi yang penyebab kerugian terbesar kita karena sifatnya fixed cost ya. Nah, fixed cost walaupun kita turunkan tetap aja fixed cost kan. Ya. Dan ini Garuda ini kan uniknya salah satu fixed cost yang jadi beban ini kan adalah sewa pesawat, Pak. Ya. Dan kembali lagi kami katakan sewa pesawat itu argonya jalan terus. Kita terbang nggak kita terbang, Pak. Ya.
pesawat itu rusak, nggak rusak, argonya jalan terus. Jadi kerugian itu muncul memang kalau dari sisi pesawat, di buku muncul. Tapi beberapa pesawat itu memang tidak kita terbangkan hari ini. Sehingga kalau kita bicara alat produksi, cost-nya jalan, ya kan, tapi tidak mendatangkan revenue. Revenue, ya. Ya kan? Ini yang proses yang berkelanjutan dari tahun lalu kita lakukan terhadap para lessor, ya Pak ya. Yang secara commercial agreement sebenarnya nggak terlalu mudah kita bisa petantang-petenteng terus potong-potong gitu. Yang banyak orang bilang, kenapa kan putus-putus saja gitu kan? Gitu. Jadi itu beban di buku. Jadi ada beberapa pesawat yang kita tidak terbangkan, bebannya masih masuk kan? Karena kita tidak terbangkan, bebannya masih masuk, ya kita tidak bayar juga gitu kan? Ya. Nah yang kedua adalah soal SDM. Memang struktur SDM kita atau jumlah SDM kita ini itu sebenarnya oke-oke aja sebelum pandemi, Pak. Ya. Sebelum pandemi. Dan Bapak mungkin perlu juga ketahui, industri airlines itu memang di satu sisi kadang-kadang jumlah pegawainya khusus yang untuk keperluan menerbangkan pesawat pilot dan awak kabin itu lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Kenapa? Karena untuk menghindari apabila ada atrisi, ada orang tua pensiun dan segala macam, supaya langsung bisa available ada orang. Karena kalau enggak butuh waktu, Pak. Pilot itu butuh waktu, dan di banyak kasus di Garuda ini ketika pesawatnya sudah ada, pilotnya belum ada, kita mau nggak mau akhirnya sewa pilot bule, gitu kan Pak ya. Ini memang biasa gitu. Tetapi hari ini yang tadinya biasa jadi nggak biasa. Karena apa? Karena jumlah pesawatnya mungkin nggak beda jauh, tapi yang diterbangkan dan menjadi alat produksi kan turun jauh. Sehingga infrastruktur di belakangnya jadi berlebih. Ya. Ini yang terus-menerus kita diskusi dengan teman-teman karyawan, baik itu lewat serikat atau langsung dengan komunitas-komunitas. Tahun lalu sebenarnya Pak, ini kan nggak banyak yang tahu juga karena kita manage ini dengan sebaik-baiknya. Tahun lalu kita udah nawarkan pensiun dini dan sudah diambil oleh 500-600 orang. Tahun lalu ya Pak ya. Ya. Tahun lalu kita juga percepat pegawai kontrak. Jadi mereka yang pegawai kontrak kita selesaikan, kita bayar penuh. Kita selesaikan, dan itu hampir 2.000 orang tahun lalu, Pak, totalnya semuanya. Termasuk pegawai kontrak yang baru selesai kita training dan masuk statusnya kontrak, terpaksa kita selesaikan. Karena kebanyakan, kan? Ya. Nah, tahun lalu ada sekitar 2.000-an, Pak. Sudah turun karyawan kita dari 7.000-an sekian gitu jadi 5.000-an. Kita pikir waktu itu udah cukup, Pak ya. Tapi ternyata recovery-nya tidak terjadi. 2021 makin terpuruk penerbangan, makanya kita tawarkan kembali pensiun dini, dan kemarin ada sekitar 1.100 yang mengajukan diri. Kita juga kemudian dalam perjalanannya, karena ini kan soal jumlah dan soal cost bulanan, Pak ya. Kita juga tawarkan cuti di luar tanggungan. Oh ya. Ini dulu biasanya kalau mereka yang mau melahirkan, mereka yang mau mengikuti spouse atau sekolah, gitu kan Pak, itu biasanya ngambil cuti di luar tanggungan. Nah ini sekarang kita tawarkan kepada siapapun yang mau ngambil cuti di luar tanggungan. Itu ada sekitar 300-400-an orang mau ngambil. Kita lihat lagi ternyata masih berat. Akhirnya kemarin akhir Juli awal Agustus kita umumkan bahwa akan ada pemotongan gaji buat dari mulai semua karyawan, semua level sampai komisaris direksi antara 30% sampai 50%. Para pilot sini kita rumahkan bergantian. Status mereka masih pegawai, jadi kalau bulan ini mereka terbang dibayar gajinya, bulan depan mereka tidak terbang tidak dibayar gajinya. Demikian seterusnya. Kita juga masih lihat ini Pak ya, dan seperti saya sampaikan tadi, ini saving kita kalau dihitung total bisa sampai mendekati $10 juta lagi. Jadi berapa Pak? Kan tidak ada gejol. Berapa Pak penghimatannya Pak? Sorry. Nanti saya cek lagi di angka-angkanya ya. Tetapi bisa kebayangkan ya bahwa pada dasarnya cost pegawai itu drastically bisa turun karena kita ada 1.100
1.500-an yang istilahnya nggak perlu kita bayar lagi, sementara yang sisanya kita potong 50% lah. Jadi Pak Irfan belum bisa mengestimasi ya berapa penghematan? Ada sih angkanya, tapi kebetulan nggak ada di depan saya. Oke. Ada sih angkanya sih, mestinya ada semuanya, nanti bisa disampaikan oleh teman-teman angka-angkanya lah. Kita memang belum mengeksekusi yang pensiun dini ini semuanya karena butuh dana kan Pak untuk bisa bayar pesangon. Betul. Tapi kalau kita asumsikan itu selesaikan, nanti saya minta teman-teman bisa kasih perkiraan angkanya lah Pak ya. Oke gitu, Pak. Pak Irfan. Jadi kita ini mungkin bukan satu-satunya BUMN yang begini nih Pak, yang ya betul. Dan nggak ada konflik kan Pak, nggak ada. Ya pasti ada dinamika ya. Tapi kan nggak sampai jadi berita nasional yang gila-gilaan lah gitu. Iya Pak, betul. Saya berterima kasih karena didukung oleh para karyawan yang juga memahami kondisi sekarang, dan kita terus-menerus mencapai cara sebaik mungkin untuk bisa melewati inilah pada sisi karyawan, karena ini situasi yang tidak enak buat karyawan, tapi ini situasi yang tak terhindarkan buat perusahaan, Pak. Itu, Pak. Pak Irfan, ini muncul beberapa opsi untuk apa ya istilahnya menyelesaikan Garuda ini. Konon ada 4 opsi, mulai dari pemerintah terus membantu Garuda, lalu kemudian Garuda mengajukan kepailitan atau permohonan membayar kewajiban, lalu ada mendirikan maskapai baru untuk menggantikan Garuda, bahkan kemudian ya sudah menutup saja Garuda sehingga kita tidak punya lagi nasional flag carrier gitu. Kalau menurut Pak Irfan sendiri sih yang reasonable, yang lebih masuk akal yang mana nih Pak? Ya, kalau yang paling enak nomor 1 tentu saja. Iya. Saya berkomunikasi dengan CEO-nya Singapore Airlines ya. Ya. Saya bilang, kalau saya jadi Anda enak juga ya. Belum pandemi dimulai, belum ada kekisruhan apa-apa, memang sudah mulai berhenti penerbangan ke sana sini, tiba-tiba pemerintah Anda memberikan $11,5 miliar Singapura ke Anda gitu kan. Andaikan saya begitu, mungkin hidup saya nggak riuh begini gitu kan ya. Itu pilihan yang pertama, yang paling enak lah buat kami. Dan mungkin persoalannya selesai gitu kan. Saya nggak perlu dipanggil-panggil oleh wartawan, ditanya sana sini, DPR juga nggak perlu panggil saya. Tetapi kan ini kan sebuah keniscayaan, maksudnya negara kita tahu punya banyak keterbatasan. Singapura mungkin punya cuma 3-5 juta warganya, kita punya ratusan juta yang harus kita pastikan keselamatan dan kesehatannya. Jadi di salah satu perdebatan dengan teman-teman di internal, saya bilang, kalau saya dikasih duit atau dikasih opsi, Van, nih saya kasih duit 10 triliun kamu mau terima nggak? Oh, pasti terima. Tapi 10 triliun ini saya mau bangun rumah sakit untuk 2.000 kamar dengan ICU segala macam yang bisa menyelamatkan saudara-saudara di pulau-pulau yang lain. Kalau Anda jadi saya, pilihan apa yang saya ambil? Oh, bangun rumah sakit Pak, lupain Garuda. Ya, artinya kita kan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga punya kewajiban. Kadang-kadang teman-teman nakes ini kan membantu kita di Garuda ini. Saya bilang salah satunya nggak ngotot minta terus-terusan ke pemerintah ini, itu bagian dari menurut saya bagian dari bantuan atau tugas kita. Nah, kalau nomor 1 nggak mungkin, tentu saja nomor 4 harus kita hindari kan. Ya, betul. Kalau likuidasi, ya kenapa nggak hari pertama-tama aja dulu dilikuidasi sehingga situasinya tidak seberat seperti ini. Maksud saya apa? Likuidasi selesai. Buat manajemen saya selesai, berhenti, bye-bye kan. Saya move on dengan hidup saya kan. Tapi pemilik kan kena beban kalau dilikuidasi. Semua orang akan datang ke pemilik. Dan siapa pemiliknya kan? Pemerintah lagi gitu kan. Nah, akibatnya pilihan kedua dan ketiga kan yang ada. Dan memang akhirnya
saya lebih berharap bahwa kita akan push lah, berupaya ke pilihan kedua yang kita sebut dengan restrukturisasi total Garuda. Restrukturisasi total Garuda itu ada dua pilihan. Yang pertama di dalam pengadilan, in court, atau di luar pengadilan. Nah, ini yang kita lagi bahas internal dengan kementerian, dengan komisaris, tiba-tiba ada yang mengajukan PKPU. PKPU itu bukan pilot ya. Ya, bukan. PKPU itu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Pembayaran, ya. Saya sangat menghargai dan sangat mengerti kalau ada kreditur yang memajukan itu. Kenapa? Karena buat orang yang punya utang ke Garuda kan pengen kepastian juga nih. Saya punya hutang ini gimana nasibnya? Ya. Saya tahu lah orang Garuda ini kan semuanya nice. Kita juga ya Pak, mohon maaf kita belum ada prioritas lain. Beberapa datang ke saya langsung, telepon saya, WhatsApp saya, begging nih Pak, ini kita udah nggak bayar gaji karyawan gitu kan, dan segala macam. Juga termasuk di dalamnya kan bank yang punya utang ke kita kan. Ini udah nggak dibayar, demikian yang lain-lainnya semua termasuk di dalamnya lesor. Jadi ketika dia mengajukan PKPU, sebagai via Garuda mewakili manajemen, tentu saja kita menghormati proses hukum, ya kan? Dan memang itu sudah itu bagian dari alternatif yang kita punya ya, di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Hanya saja di dalam pengadilan lewat proses PKPU kan ada konsekuensi nih, Mas Febri. Ya. Di hari ke-271 ketika tidak tercapai perdamaian, Garuda pilot kan? Ya. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita selesaikan semuanya out of the court ya, nego satu ini, apakah kepailitan itu bisa dihindarkan? Bisa dihindarkan, Pak. Tapi mungkin kita kehabisan napas juga. Kan? Kalau semua lesor minta pesawatnya dibalikin, kan kita produksinya apa, Pak? Iya. Nah, Garuda ini sangat unik dibandingkan hampir semua perusahaan di Indonesia atau dibandingkan industri lain. Alat produksi kita tuh sewa, Pak. Sementara orang lain kayak pabrik, PT Kereta Api, Pelni, semua pabrik itu alat produksinya kan udah beli. Memang mungkin utang ke bank, nggak bisa bayar utang ke bank, tapi alat produksinya itu bisa dipakai kan, Pak. Kita ini nyewa. Gitu, Pak. Jadi ini yang menantang dan ini pilihan yang ada, yang kita miliki, yang kebetulan ada kreditor yang memasukkan ya, saya diskusi dengan kementerian pemegang saham, ya kita ikuti aja proses hukumnya. Oke. Mas Dayat ingin mengajukan tambahan pertanyaan, dipersilakan Mas Rahmat Hidayat. Ya, terima kasih Pak Irfan. Saya ingin memperdalam tentang pernyataan Pak Irfan yang akan fokus bisnis Garuda ini soal pengangkutan kargo. Pak Irfan mengatakan kalau di Cina kargonya sudah hampir terisi semua. Terus Pak Irfan juga mengatakan 25 ton setiap kali penerbangan dalam pengiriman kargo. Yang ingin saya tanyakan adalah mana rute-rute penerbangan yang profitable yang sudah di mapping oleh Garuda, kemudian strategi apa yang sudah Pak Irfan yang lakukan atau akan dilakukan untuk meningkatkan atau mengenjot soal kargo ini, Pak Irfan. Terima kasih. Oke, jadi gini, kita ini sebelumnya tuh suka lupa bahwa di pesawat itu terbagi dua. Yang di atas penumpang, di bawah barang gitu. Jadi waktu kita lihat angka-angkanya nampaknya memang Garuda itu lebih fokus dan lebih senang ngurusin yang di atas ya, yaitu penumpang gitu kan. Kita memang tapi juga ini juga berdasarkan input dari teman-teman Garuda lama yang minta ini loh ada market yang belum terlalu sering dikelola dan difokuskan oleh Garuda. Oleh sebab itu dari awal pandemi ini kita sangat fokus ke kargo ini. Jadi yang pertama adalah tentu saja 25 ton itu on average ya, ada kadang-kadang di atas itu, tapi kadang-kadang kalau kondisi tertentu ini berada di bawah itu, misalnya kalau lagi ada libur di negara yang bersangkutan atau ada libur di negara kita, atau kalau biasanya bawa ikan terus ada angin apa istilahnya musim yang tidak pas untuk
mengambil ikan, jadi jumlah ikannya berkurang gitu ya. Jadi hampir rute-rute yang hari ini kita masih terbangkan ini pada dasarnya adalah rute-rute yang sudah masuk klasifikasi making profit. Nah ini mohon dipahami dulu nih cara melihat making profit apa enggak gitu ya. Ada yang real profit, ada yang cover cost ya. Cover cost itu maksudnya adalah pesawat itu terbang dari satu tempat ke tempat lain kan ada biayanya. Ya kan? Selama isian atau revenue yang diperoleh itu bisa menutupi biaya, kita sebut dengan cover cost. Ya. Yang jadi persoalan selama ini banyak sekali penerbangan kita nutup biayanya juga enggak gitu kan. Inilah yang kita hapuskan sehingga kita masih terbangkan itu. Kenapa? Tolong difahami. Kenapa kita masih terbangkan itu? Ketika dia bisa menutupi biaya variabelnya, kan biaya fixnya kan tetap aja jalan. Kalau dia nggak terbang, fixnya jalan terus gitu kan. Jadi kayak misalnya, contohnya gini, nyewa pesawat saya nebangin penerbangan dari satu titik ke A ke titik B itu ongkos afturnya, ongkos segala macam biaya-biaya variabel segala macam kita masukkan adalah biayanya 1.000 perak misalnya. Tapi kalau kita terbangkan bisa menghasilkan 1.100, saya terbangkan. Kalau menghasilkan 800, saya nggak terbangkan karena nggak menutupi biaya kan. 1.100 saya terbangkan. Kalau saya nggak terbangkan, saya tetap bayar 5.000 biaya sewanya pesawat kan. Jadi might as well saya terbangkan walaupun untung 100 perak sekali terbang sehingga pas bolak-balik 100-nya itu terakumulasi sehingga bisa menutupi biaya sewa pesawatnya kan. Nah ini yang terus-menerus kita lakukan. Yang kedua, kalau kita sudah cover cost, seandainya nanti penumpang udah bisa naik, kan akan jadi profit. Karena apa? Karena biaya penerbangan pesawat tersebut sudah bisa ditutupi oleh kargo dan mulai menguntungkan, kan itu benar. Jadi beberapa rute yang kemarin kita sangat berat itu salah satunya Amsterdam, Jakarta Amsterdam udah mulai membaik nih sekarang kan. Tapi rute-rute yang ke Cina, ASEAN, Sydney itu bagus sekali gitu kan. Profitability-nya gitu. Dan kita juga mulai sekarang yang kita lakukan adalah kita mulai lihat komoditi yang dibawa. Karena komoditi ikan hidup itu bagus, mahal. Dan ini juga akan menunjang daripada para teman-teman nelayan. Kan? Ketika kita bisa bawa live fish ya, langsung ke destinasi dibandingkan kita bawa ikan yang sudah di frozen. Karena kalau ikan di frozen itu pakai kapal aja bisa, nggak perlu pakai pesawat gitu kan. Yang kedua spare parts, barang-barang manufacturing ini juga produk-produk yang kita juga fokus. Memang yang low end yang ini adalah general cargo, yang e-commerce segala macam. Tapi ini memang yang jumlahnya sedang banyak-banyaknya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Gitu sih, Mas. Kalau saya bisa kasih penjelasan. Oke, pertanyaan terakhir ini, Pak Irfan, terakhir nih, karena waktu kita sudah 1 jam, hampir 1 jam. Pak, apakah situasi di Garuda yang complicated ini mengganggu nafsu makan Bapak dan waktu tidur Bapak? Enggak ya. Enggak. Makan tetap... Ada yang terganggu, tapi saya nggak mau cerita sama Anda lah. Tapi kalau nafsu makan enggak, waktu tidur ya sedikit berkurang lah. Saya kebetulan tipe orang yang susah tidur. Oke. Nggak ada masalah susah tidur, tapi bagusnya susah bangun. Oh gitu ya. Susah tidur pasti susah bangun, Pak. Susah bangun. Makanya kalau subuh tuh mesti di-wake kenceng-kenceng gitu kan. Nah, biasanya, saya masih sangat menantang buat saya mengikuti hadis yang mengatakan janganlah tidur setelah subuh. Gitu kan. Ya tidur aja lagi gitu kan. Karena akan mencoba menambah jumlah kekurangan tidur itu. Ya. Pak, tadi saya lupa satu. Nah, ini setelah ini benar-benar terakhir. Saya lupa nanya satu. Pak, dengan pengurangan komisaris dan direksi itu berapa duit sih Pak yang dihemat Pak? Kira-kira aja, kira-kira, nggak usah tepat-tepat amat. Kalau dengan gaji yang sama ya. Dan gaji dikurang ya. Ya.
asumsi nggak ada tantiem ya, nggak ada bonus. Ya. Kak, gimana caranya kayak gini dapat bonus ya? Berapa paling? Mungkin mendekati 1 M sebulan, nggak banyak. Oh, 1 M sebulan ya penghematannya Pak ya? Mungkin ya, kurang dari ya kira-kira lah ya Pak ya, kurang lebih lah Pak ya. Nggak, sebentar, nggak nyampe kayaknya. Nggak, soalnya nanti Anda hitung balik terus bilang, gajinya gede banget gitu kan. Enggak lah. Nggak nyampe 1 M. Mungkin sekitar 700-an ya. 700 juta per man ya Pak ya, per bulan ya? Ya, di bawah 20% lah dari total semuanya. Ya, 700. Apalagi dipotong 50% kan penghematannya jadi insignifikan. Oke. Tapi tolong balik lagi dilihat bahwa ini kita bukan cuma nyuruh orang berkorban, kita juga mau berkorban gitu kan. Beban makin banyak, jumlah orang makin sedikit kan bebannya tidak berkurang, apalagi situasi seperti ini gitu kan. Dan kalau Anda lihat tipe BUMN sekelas Garuda ya, kita nggak ngomong kelas dari sisi revenue, tapi dari size atau dari seksinya, ininya, kan biasanya jumlah direksi dan jumlah komisarisnya cukup banyak gitu ya. Ya, itu Pak ya. Ya. Baik Pak Irfan Putra, Direktur Utama PT Garuda Indonesia, terima kasih atas waktu Anda untuk mengobrol dengan kami dan dengan para Tribuners. Oleh karena itu, saya kembalikan ke Mas Dayat untuk closing. Ya, terima kasih Mas Feby. Terima kasih Pak Irfan. Kita berharap seluruh warga bangsa juga berharap Garuda bisa pulih, bisa mengangkasa dan melayani warga bangsa menjelajah seluruh wilayah Nusantara juga dunia. Saya ingin mengutip pernyataannya Pak Irfan beberapa waktu lalu. Saya berpikir, kenapa Pak Presiden Soekarno menamakan perusahaan ini dengan Garuda Indonesia? Sebetulnya bila dicari juga belum tentu ada yang mengerti namanya kenapa Garuda Indonesia. Kemudian Pak Irfan menjawab, bila dilihat Garuda ini ada dalam Bhinneka Tunggal Ika. Saya analogikan bahwa perusahaan ini dibuat untuk menyatukan berbagai suku yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekali lagi, terima kasih Pak Irfan. Teriring doa dari kami, Pak Irfan sehat selalu dan sukses dalam menahkodai Garuda Indonesia bisa keluar dari krisis di masa pandemi saat ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Pak. Salam sehat juga ya. Salam buat teman-teman semua di seluruh Indonesia ya.